Pertama-tama tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Toha yang sudah menerima kami dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau. Dan mungkin sebelumnya meskipun ini sudah diawali oleh Pak Ibun, nah, ada yang baru datang. Kami timnya lengkap nih ya Pak saat ini. Mungkin saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Mimi Yuliani Nazir yang saat ini diamanahkan oleh pimpinan sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Kemudian Pak Ibun Kepala Bidang Akuisisi Kearsipan dan Pak Said Kepala Subkor. Kemudian Pak Eri Pustakawan Arsiparis Madya, Bu Inel Arsiparis Madya, dan Bu Wati Arsiparis Madya, dan ada Pak Ngah, kami manggilnya Pak Ngah. Pak Amdani dari Arsiparis Muda. Dan teman-teman mohon izin Pak, pertemuan ini supaya tidak lupa, makanya diliput atau direkam oleh teman-teman. Jadi nanti apa yang Bapak sampaikan itu merupakan suatu bahan buat kami untuk kedepannya. Jadi kami ini salah satu daripada tupoksi daripada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, tepatnya di bidang kearsipan, yaitu ada satu tugas bagaimana menyelamatkan tentang arsip sejarah yang tentunya menjadi aset bangsa, Pak. Dan kita di Provinsi Riau banyak sebenarnya sejarah kearsipan yang bersejarah yang menjadi aset di Provinsi Riau, namun belum sama sekali disentuh oleh pemerintah. Nah, inilah kami baru memulai Pak. Mungkin mohon juga nanti Pak Toha bisa mendukung kami, karena kalau tidak dari sekarang kapan lagi nak dimulai? Kalau tidak kita ini siapa lagi gitu. Jadi alhamdulillah teman-teman dari bidang kearsipan support dalam hal ini, karena ini juga merupakan program nasional, karena sudah ada beberapa dokumen sejarah, kemudian apakah itu tokoh masyarakatnya, apakah itu sejarahnya, apakah itu sarananya, apakah itu budayanya, yang menjadi suatu memori kolektif bangsa secara nasional. Nah, tentu kita dari Provinsi Riau pengen juga Pak itu diakui gitu, pengen diakui untuk apa yang terjadi di Provinsi Riau ini. Nah, salah satunya memang ada Istana Sia, ada Kesultanan Sia, ada sejarah dan lain-lainnya yang ada di Provinsi Riau. Nah, kami memulainya dari ini Pak, dan ini mendapatkan informasi terus terang dari Pak Said Pak. Ada nih yang Pak Toha yang bisa memberikan kita pencerahan terkait daripada sejarah yang ada di Provinsi Riau ini, terutama yang berkaitan dengan Sia. Jadi kami mengucapkan terima kasih Pak, dan mohon maaf tentunya akan mengganggu waktu-waktu Bapak untuk bagaimana menyelesaikan hal ini. Nah, untuk tahap pertama memang kita sudah mendapatkan suatu tema. Kemudian tentunya setelah itu menggali dokumen-dokumen terkait dengan apa yang tema kita dapati ini. Dan tentu tentunya kami berharap nih, terutama saya ini tidak putus di tengah jalan gitu. Adalah yang kita dapatkan di Provinsi Riau ini suatu memori kolektif bangsa yang bisa kita menjadi peninggalan kita pada saat kita nanti tidak sebagai PNS lagi. Jadi yang akan dikenang-kenang oleh kita semua. Mungkin itu Pak secara ringkas. Dan mungkin nanti yang bisa menggali hal tersebut ya teman-teman dari Arsiparis, karena secara teknisnya nanti ini semua
Kalau misalnya sudah menjadi suatu rangkuman, kami akan memperlihatkannya ke Bapak lagi, apakah ini sudah benar, ada tambahan atau kekurangan yang perlu diperbaiki lebih tepatnya. Mungkin seperti itu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Lanjut saya, Bu. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur ya Allah SWT, pada pagi hari ini, ya hari Jumat ya, kita dapat bersama-sama bersilaturahmi ya, ke rumah kediaman kami ini. Memang ini sudah didahului oleh Pak Ibun. Ibun ini sebetulnya bapak di kawan saya juga. Jadi hari ini sebetulnya kita lebih mematangkan lagi, Bu ya. Artinya daripada pertemuan yang pertama, memang saya sudah sedikit mendapat gambaran pada pertemuan-pertemuan kemarin tentang apa maksud dan hajat daripada dinas arsip ini sendiri ya. Memang saya sudah juga coba merangkum. Merangkum artinya dalam konteks pikiran saya, tapi dalam bentuk kelengkapan secara administrasinya kan nanti pihak arsip lah yang lebih tahu ya kan. Memang berdasarkan pembicaraan kita kemarin ada dua tema yang khususnya untuk saya sendiri. Pertama tentang Istana Asyariah Al-Hasimiyah atau Istana Syiah. Yang kedua tentang perjuangan Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Shah atau Sultan Syiah. Yang ke-6, yang hari ini saya sebagai ketua tim TP2GD atau tim pengkaji gelar daerah mengusulkan beliau sebagai calon pahlawan nasional. Jadi dua sosok inilah atau dua bentuk daripada peninggalan sejarah inilah yang rencananya yang ingin kita ajukan. Memang prinsipnya saya sangat yang memberikan apresiasi yang cukup luar biasa tentang hal-hal ini. Kenapa? Karena memang dari dulu saya sangat menganjurkan, karena ada beberapa komunitas yang menjadi binaan saya, termasuk komunitas jejak sejarah pariwisata Pekanbaru. Beliau sangat peduli dengan ya kaedah-kaedah sejarah, baik dalam bentuk kearsipan maupun dalam bentuk kegiatan-kegiatan kesejarahan. Jadi saya memang sangat concern tentang hal ini. Kenapa? Karena saya melihat kira-kira 20 tahun yang lalu ada sesuatu yang mengganggu di dalam pikiran saya. Kenapa? Karena saya banyak berkawan dengan orang Malaysia, Brunei, Singapura. Karena saya termasuk pendiri daripada Forum Keraton Nusantara. Ya, FKN yang hari ini ketuanya dari Kesultanan Banjar, Insinyur Khairul Saleh, yang juga beliau duduk sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Jadi saya melihat banyak arsip-arsip sejarah bangsa kita ini yang sudah ya tergadai, terjual ya khususnya di Malaysia. Itu sangat banyak. Arsip-arsip Kepulauan Riau cukup banyak. Saya pernah ketemu almarhum Tengku Husin, kawan saya juga dari pemangku adat Kesultanan Riau Lingga. Saya bilang, kenapa kalian jual ini semua? Ya mungkin akibat makan juga. Tapi beliau tidak salah, yang salah sebetulnya pemerintah. Pemerintah tidak peduli, menganggap ini merupakan hal-hal yang biasa saja. Kita hanya selalu meletakkan slogan Melayu sebagai pusat terdepan, Melayu sebagai ini, Melayu sebagai ini, tapi identitas Melayu secara tidak pernah kita pedulikan. Ini yang terjadi oleh Malaysia, Singapura. Mereka menangkap ini peluang, maka banyak sekali naskah-naskah Riau Lingga, koleksi-koleksi sejarah, keris dan sebagainya. Saya pernah pergi dari satu rumah Datuk Sahrani di Malaysia itu, waduh, keris kita Riau Lingga ni satu lemari besar dia beli. Dia kumpulkan macam-macam. Cobalah kita bayangkan. Inilah kepedulian, inilah yang sebetulnya kadang-kadang selalu saya sampaikan, baik di Siak, baik di Pekanbaru dan mana-mana. Cobalah. Artinya sekecil apapun seperti yang Ibu Mimi sampaikan, kita harus lakukan penyelamatan. Sekecil apapun.
Saya melihat ada satu catatan oleh datuk saya Tengku Jang Said Muhammad, itu ahli pembuat silsilah kerajaan Siak. Saya lihat tahun 1932 dia menulis kuburan-kuburan yang ada di sini, yang berkubur di Kampung Dalam Siak, yang berkubur di Selat Panjang, yang berkubur di Makam Kota Tinggi. Mungkin pada tahun 1932 orang-orang melihat Tengku Jang itu sebuah hal yang tidak bermanfaat lah ya, menulis hal-hal seperti itu. Tapi apa yang terjadi pada hari ini setelah sekian kita melihat naskah itu, sehingga kita dapat mengambil satu referensi rujukan, oh rupanya datuk-datuk nenek moyang kita ada berkubur di sini, oh keturunan ini ada di sini. Oh, artinya itulah perlu sebuah penyelamatan naskah walaupun sekecil apapun. Ya kan, walaupun dalam bentuk sekecil apapun. Nah, jadi daripada itu memang ya mungkin Ibu Mimi ya harus lebih apalah lagi untuk bagaimana kita bisa untuk menyelamatkan. Karena kalau melalui tangan kami sebagai orang luar mungkin hanya sebatas yang dapat kami lakukan. Tapi memang harus perlu bantuan campur tangan pemerintah untuk menyelamatkan ini. Perlu sekali. Karena ini semua menyangkut pembiayaan. Kalau kita pribadi hanya sebatas mampu kita saja. Makanya saya bilang kepada Fauzi Asni, saya kan artinya memang penasihat daripada Kabupaten Siak. Mulai dari zaman Pak Arwin dulu, Pak Samsuar, sampai pada Pak Alfedri. Saya selalu sampaikan kepada Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, tolonglah selamatkan naskah-naskah yang ada di istana ini. Tapi Alhamdulillah sudah beberapa kali dilakukan penyelamatan. Mulai dari dulu zaman Pak Sudirwan Hamid juga sudah pernah dilakukan pertelaan arsip oleh Arsip Nasional Andri untuk arsip-arsip Siak. Dan zaman Pak Fauzi Asni juga sudah berapa kali saya sampaikan, tapi alhamdulillah dia sudah melakukan semacam restorasi terhadap arsip-arsip itu sendiri, walaupun mungkin belum seluruhnya, tapi sudah ada dilakukan itu. Memang kalau Siak, kalau kita masuk di dalam istana itu memang banyak arsip. Mungkin di lemari belakang itu banyak arsip di dalam. Itu arsip yang tahun 1900-an lah, di awal pemerintahan Sultan Hashim ya, sampai Sultan Syarif Qasim. Memang banyak arsip. Nah, tapi selama ini juga tidak ada kepedulian mereka, tapi kena ada dorongan. Tapi alhamdulillah ini sudah sangat membantu, dan Siak pun sekarang sudah membuat semacam satu tempat, artinya bagi masyarakat ataupun kelompok-kelompok pencinta kebudayaan dan kesejarahan untuk dapat melihat arsip-arsip sejarah itu. Ada namanya Kutab, tempat sekolah agama. Jadi ini salah satu kemajuan jugalah ya. Jadi terima kasih, artinya saya dipercayakan untuk sebagai ya narasumber kecil-kecilan lah gitu ya. Memang saya sudah merangkum ini, saya susunlah berdasarkan apa saya. Kalau tentang Istana Siak ini kita kan mengambil sosok istananya, bukan mengambil sosok pendiri istananya, ya kan? Nah, juga walaupun dia ada di situ, judulnya saya beri Istana Asyriah Al-Sunniyah yang dibangun pada tahun 1890 Masehi dan siap dibangun pada tahun 1890 Masehi oleh Sultan Syarif Hashim Abdul Saifuddin, Sultan Siak yang ke-11. Di sini saya buat ringkasannya tentang apa yang menjadi khasanah di situ. Di antaranya pertama, izin penelitian pertambangan pada kolonial Belanda di kawasan Pulau Padang 14.500 hektar. Kemudian izin penelitian pertambangan pada pemerintah kolonial Belanda di kawasan Pulau Merbau seluas 30.000 hektar oleh Sultan Hashim. Ini asli, Bu. Ya, Ini asli. Ada izin yang diberikan. Izin tambang ini yang hari ini yang dikuasai oleh Chevron. Oh, itu dia. Dengan Pertamina bukan hulu nanti ya. Tapi ini dia lebih banyak di Kundur. Oh, Kundur. Di wilayah Kundur. Karena di Pulau Padang dan
di Pulau Padang dan di Pulau apa? Ini arsipnya. Dan ini diteken oleh Hashim sebagai Sultan Siak. Kalau yang studi Duri, Pak? Duri juga sebetulnya masuk di dalam kawasan daripada penelitian ini. Tapi ya apanya lebih pada Padang dan itu Pulau Padang dan Pulau ini Kepulauan Riau sekarang, Pak? tambang di Pulau Merbau. Yang tadi Pulau Padang, ini di Pulau Merbau. Dan juga di Tiken Hashim dan Datuk-Datuk Empat Suku. Izin ini. Yang kedua, lampiran terdiri maket Istana Siak. Ini Istana Siak maketnya yang dibuat oleh Belanda. Ada di arsip Siak ada semua ini. Iya. Kemudian ini tentang surat wakaf setelah istana itu didirikan, dibuat surat wakaf oleh Hashim itu sendiri tentang istana itu. Ini surat wakafnya. Ya. Kemudian ini lampiran keempat, contoh-contoh kearsipan terdiri dari silsilah, kemudian surat-surat izin mendirikan sekolah, surat pengangkatan pegawai. Ini contohnya Muhammad Jamil, bapaknya Pak Oka kan. Oh, iya. Pegawai kerajaan. Ini semacam paspor, izin meninggalkan negeri Siak, pergi ke Singapura. Jadi juga ada paspornya juga, zaman kerajaan itu. Menerangkan adapun yang memegang surat ini Tengku Ngah, anak saudara sepupu kita, ia telah kita ketahui pergi ke Sunanto atau Singapura buat menziarahi ayahandanya. Jadi Siak memberikan izin kepada paspor juga ada foto dia kan, sama macam sekarang, cuma sekarang kan lembarannya saja kan ya. Dikeluarkan oleh kerajaan. Dikeluarkan oleh kerajaan begitu. Termasuk silsilah kerajaan, ya silsilah kerajaan, ya kan. Kemudian ini daftar pertelian arsip yang ada di Siak yang pernah dilakukan oleh Pak Sudirwan Hamid. Arsip ini daftar arsip statis. Kalau dulu pertelaan namanya. Oh, gitu dulu pertelaan. Jadi ini artinya sudah memang pernah diinventarisir. Dengan adanya Undang-Undang 43 tahun 2009, jadi daftar arsip statis. Itu sebagiannya udah diantri di Keadaan di Andri. Di Andri apanya mungkin, tapi yang aslinya di Siak. Tetap di sini. Aslinya tetap Siak. Yang otentiknya di Siak. Di Siak. Kemudian ini lampiran kitab undang-undang pemerintahan kerajaan Siak yang diberi nama Babul Qawaid, artinya pintu segala pegangan. Ini kitab panduan pemerintahan. Kalau sekarang hukum tata negaranya. Perdanya. Jadi wilayah-wilayah Siak, Pekanbaru, pokoknya 10 provinsi Siak itu diatur di sini semua. Wewenang dan jabatannya semua diatur di sini. Kemudian batin-batin kesukuannya semua ada di dalam Babul Qawaid ini. Sebetulnya lengkap sebetulnya ini. Ini surat belasungkawa daripada Sultan Ibrahim Johor atas kemangkatan Sultan Hashim. Hashim ini kan meninggalnya kan di Singapura. Ini lampiran daripada penyerahan harta-harta permata Sultan Siak oleh Sultan Syarif Qasim kepada yang pemerintah Republik itu ya, Pak, Indonesia. ya, yang sekian. Soekarno, sehingga dia dianugerahkan sebagai pahlawan nasional. Jadi inilah kira-kira rangkuman yang saya buat. Tapi kalau mau lihat banyaknya tentu datanglah ke Siak kan. Tentu daftar pertelaan itu kan banyak. Tapi ini sebetulnya cukup kuat ini Bu. Secara kearsipan cukup kuat kalau saya melihatnya. Artinya Istana Asyariah Al-Siniyah itu sendiri di samping gedungnya, bangunannya utuh sampai hari ini, koleksi-koleksi sejarahnya utuh dan kearsipannya pun utuh. Cukup kuat kalau saya lihat Istana Asyariah Al-Siniyah itu. Itu nama asli itu nama asli istana itu ya, itu ya Pak ya? Istana Asyariah Al-Hashimiyah. Karena dia yang mendirikan itu
yang mendirikan itu Sultan Hashim kan. Maka ada Al-Hashimiyah. Hashimiyah gitu ya. Iya. Asyariah Kita Al-Hashimiyah. kan taunya cuma Sultan Istana Asia Iya. Ternyata namanya ada gitu. Iya. Yang kedua ini mengenai masalah pengusulan sebagai calon pahlawan nasional. Ini saya buat riwayat hidupnya, Panglima Perang pendiri Pekanbaru. Kerana Sultan Abdul Jalil Muazzam Shah ini di samping dia sebagai seorang panglima perang kerajaan, dia juga pendiri kota Pekanbaru ini. Jadi Pekanbaru ini yang mendirikan beliau ini sebagai pendiri kota Pekanbaru. Jadi pada masa pemerintahan dia inilah berubah menjadi kota ini menjadi Pekanbaru pada masanya itu. Jadi Pernah diseminarkan ya Pak ya, kalau nggak salah ya? pernah. Dengan Pak Ini- Ayat gitu. Ya. Ini saya buat riwayatnya. Kemudian ini naskah-naskah. Ini kan ditulis Tengku Jang tentang kuburan dia, ini susunan kuburan dia. Ini naskah-naskah tentang perjuangan-perjuangan di beliau lah. Ya kan? Saya rasa ini yang menjadi apa saya. Nanti mana hal-hal yang kurang atau sebagainya nanti kita koordinasikan lagi lah. Ya kan? Ini untuk langkah awal. Kalau memang layak untuk diusulkan, silakan. Kalau ada kekurangan-kekurangan, tapi saya rasa kalau untuk Istana Siak itu cukup payah itu mencari seutuh seperti itu tuh Bu. Payah. Makasih Pak. Jadi nanti tentunya ini kami akan konsultasi juga ke Andi. Apalagi yang harus kami persiapkan supaya ini bisa dimasukkan ke kategori memori politik bangsa. Nanti teman-teman dari Arsiparis nanti yang secara lebih teknisnya yang memahami persiapan-persiapan ini. Nah, mungkin ada Pak Said, Pak Eri, Bu Nel, Bu Wati, ada hal-hal yang perlu dipertanyakan lebih jelas. Mungkin silakan, karena kita mendapatkan waktu Bapaknya. Semalam kan saya baru rapat juga Dinas Sosial kan. Karena Pak Ayat dia kan ketua tim TP2GD-nya dulu. Ya. Tapi dia mundur karena dia calon. Ya. Terpaksa saya, karena saya wakil, Bapaknya naik. maka saya diutus itu. Semalam saya jumpa Pak PJ juga. Itulah. Ada Pak Eri? Apa yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sudah disampaikan Bapak tadi sangat banyak lebar, berarti sudah banyak masukan-masukan yang dapat dari kami untuk nantinya bisa menyampaikan ke Arsip Nasional Indonesia tentang memori kolektif bangsa ini. Barangkali nanti yang dua ini termasuk tadi nominasi kepercayaan. Iya. Nah, ya apa yang diceritakan Bapak Toka tadi menarik. Yang saya ingin tanyakan, arsip-arsip yang ada yang di Provinsi Riau ini banyak yang tergadai di Malaysia. Ya. Nah, bagaimana Pak sikap kita dari pemerintah Republik Indonesia untuk mengambil kembali itu? Adakah jalan keluarnya? Barangkali itu yang dipertanyakan. Ini saya rasa kalau untuk mengembalikan secara utuh saya rasa tak mungkin lagi. Mereka pasti tak akan mau melepas. Sama dengan barang yang sudah tersimpan di Belanda. Ya kan? Paling-paling kita dapat ya kopiannya saja. Ya kan? Salinan saja. Tapi Belanda tak akan mau dia melepaskan itu. Sama juga Malaysia itu, Singapura, Brunei itu tak mau, ya kan? Karena ini kan sudah menjadi senjata mereka. Wah, ya untuk meletakkan mereka sebagai pusat sejarah Melayu itu sendiri, ya kan? Nah, kelemahannya kita di situ, kelemahan kita di situ. Cuek ya Pak ya? Ya, cuek. Sekarang saya rasa kalau untuk Riau ini sulit Bu Ibu cari. Apalagi kita Riau daratan ini. Sulit. Saya berapa kali pergi ke Gunung Sahilan. Tengku Nizar kan kawan saya. Tak ada satu arsip pun. Pelalawan tak ada satu arsip pun. Bakar istana. Zaman tidak terbakar pun begitu. Hilang begitu saja. Hanya ada beberapa arsip yang tersimpan di rumah masing-masing aja lah lagi tinggal. Itu pun tak banyak.
Alhamdulillah Siak inilah yang betul-betul bisa menjaga ini. Kalau tak ada, Bun, tak ada. Saya kan kawan saya semua tu, apalagi Indragiri, tak ada lagi. Tak ada, habis. Itulah kadang-kadang kan. Jadi kawan-kawan kita di Peduli Jejak Sejarah Pekanbaru tu, ya itu dah banyak juga mereka mengumpul arsip-arsip, ya, tapi arsip-arsip yang setelah Indonesia merdeka lah. SK pengangkatan, kemudian ya macam-macam lah, izin. Saya bilang, saya suruh orang-orang itu carilah, mungkin izin dulu Kim Teng mendirikan kedai kopi, apa Pak, itu ada komunitasnya juga ya Pak ya? Ada Jejak Sejarah Pekanbaru, ada. Itu siapa Pak namanya Pak? Banyak itu kelompok itu, banyak artinya pecinta sejarah, doktor, profesor masuk situ di dalam itu semua. Ini mereka selalu nih, kalau apa ini, saya sebagai pembinanya di situ, itu memang apa, sangat diperlukan. Saya melihat itu sangat diperlukan, ada kelompok-kelompok yang peduli itu. Kalau tak itu nanti ya sulit bagi kita. Kim Teng itu kan sambil dia sudah menerbitkan buku terkait dengan sejarah Kim Teng itu Pak. Banyak itu, artinya memang terutama Pekanbaru tempo dulu. Itu kan sebetulnya masih ada juga tersimpan arsip-arsip di rumah ya Ibu Tuti Manodo, rumah Ibu yang tenun di Senapelan itu. Betul, itu bisa Ibu bisa lakukan. Wan Fitri Pak. Wan Fitri tak banyak. Ibu yang yang di Tanjung Ru itu, Ibu Senah Widodo. Itu beliau juga saya lihat dulu yang paling banyak rumah Pak Mustafa Yatim. Almarhum rumah terbakar. Saya kesal betul saya. Saya waktu hidup Pak Mustafa Yatim, saya bilang ada keinginan dia untuk menyerahkan itu kepada Istana Siak. Tapi anak dia yang agak sedikit akhirnya kan terbakar. Itu luar biasa, Bu. Karena Ibu istri Pak Mustafa Yatim itu kan orang lama yang memang artinya peduli dengan budaya ini, ya kan? Itu tepak sirih perak lama tuh, Bu, 3-4 buah di rumah dia, belum keris, belum baju tenun telepuk lama itu yang tahun-tahun di zaman Sultan tuh banyak di rumah dia dulu. Sayang, tapi kita mau bilang apa kan? Itu contohnya salah satu, karena kita lambat ya, disimpan, akhirnya mungkin di rumah orang hancur habis, ya kan? Ada musibah terbakar, ya kan? Kadang-kadang ada orang-orang yang sengaja mencari, ya kan? Dia beli, ya kan? Itulah hal-hal seperti itulah kadang-kadang banyak yang terjadi di tempat kita ini, kan? Di Malaysia banyak, Pak. Jadi kalau di tempat Pak Oka masih Pak Oka banyak. Bukan di Jambi ya? Banyak. Cuman dia banyak tentang arsip koleksi pribadi, surat menyurat pribadi. Karena bapak dia kan sekretaris. Jadi kalau arsip yang berbentuk administrasi kerajaan banyak di istana. Tapi kalau surat menyurat pribadi itu banyak pada Pak Oka. Termasuk Babul Qawaid itu. Babul Qawaid itu adanya yang aslinya sama Pak Oka. Saya minta kopinya sama Pak Oka itu. Aslinya sama dia. Saya dah sampaikan juga kemarin sama Pak Oka, ya cobalah ini dirawat, bila perlu ya kan, supaya jangan sampai kan. Digitalkan. Sudah digital dia. Ya, sudah digital dia. Kemarin saya mendesak dia kemarin tuh. Setahun yang lalu saya desak terus dia, cobalah. Tapi alhamdulillah kemarin saya jumpa dia, sudah digital saya kan, kata. Karena kita mau meminta, dia pasti tidak mau memberinya. Tapi untuk menyelamatkan itu tentu kita hanya memberikan ide-ide bagaimana, ya kan. Saya kira kalau misalnya di ahli media itu bisa kita ini, menurut Bapak, Pak Oka mau dia. Mau. Kopi gitu ya. Ya, gitu. Maksudnya ada yang kita simpan di lembaga kearsipan kita. Mau. Gitu. Saya rasa mau.
Yang penting jangan yang aslinya ya. Oh ya. Ya. Mau dia. Sebab saya dah sampaikan juga sama dia. Nanti saya minta satu nih Pak Oka. Ya ambil lah. Nanti apalagi dari pihak arsip, pihak pasti mau lah. Untuk menambah khasanah kami. Betul. Karena itu sudah saya saya daftarkan di Perpustakaan Nasional. Ada surat pendaftarannya tuh sebagai sudah saya daftarkan tuh. Babul Gawaid itu. Izin tadi ada lagi pertanyaan. Apa tuh? Menyangkut tadi kan Bapak sudah menyerahkan dengan hadis tentang tekstualnya. Nah, di dalam nominasi memori kolektif bangsa itu Pak ada nanti alur medianya divideokan Bu. Nah kapan kita bisa ke istananya lagi untuk divideokan tuh Bu? Iya. Jadwal. Iya. Taman izin dulu, MKB ini Pak kan merupakan bagian dinas bangsa yang merupakan aset nasional yang menggambarkan jati diri dan bangsa. Jadi aspek yang diambil itu bukan hanya penyelamatan arsip saja, Bu. Jadi banyak beberapa aspek yang kita kaji di situ. Pertama aspek kebudayaan, kemudian aspek pariwisatanya. Contoh seperti yang di Pelabuhan Ratu, yang di Opat dulu, itu bukan hanya menyelamatkan arsip, tapi lingkungan dan masyarakat itu terdampak dengan penyelamatan arsip. Kita contohkan di Sultan Siak kan, Sultan Siak sekarang ini kan budaya pariwisata itu kan bagus di sana. Maksudnya dia administrasinya itu karena di bawah pendiri oleh Dinas Budaya dan Wisata. Jadi aspek itu dikaji juga. Saya rasa itu tadi Istana Siak itu cukup memenuhi standar nominasi lah saya rasa. Mulai dari segi bangunan, koleksi, kemudian dampak pariwisata, ya kan? Saya rasa itu cukup kuat itu kalau saya melihat. Cukup kuat dia. Ya kan? Nanti kita atur aja lah kalau memang kapan mau pergi ke Siak, ya kan? Ya, boleh. Pak ada waktu kan? Insyaallah. Insyaallah. Dikomunikasikan saja, ya kan? Jadi begini Pak, kami juga sebenarnya kegiatan ini pure dari kita Pak. Jadi tadi Bapak bilang nggak bisa memang dari masyarakat aja, harus dari pemerintah karena berkaitan dengan penganggaran, gitu ya Pak ya. Betul. Nah kami memulainya ini memang tanpa anggaran sama sekali Pak. Betul. Jadi ya mudah-mudahan dengan awal kita ini akan membuka hati daripada teman-teman yang lain yang mempunyai ini tupoksi dalam hal penganggaran. Kami ingin menginginkan seperti ini. Nah tentu ini juga harus ada nanti ada seminarnya, kan? Kemudian ada konsultasi dengan para pihak ANRI, bagaimana ini dengan Dewan Pakar dan lainnya. Gitu. Nah ini kami coba, tapi memang saat sekarang ini kami berani maju tak gentar dulu. Betul. Tak gentar dulu. Ya. Mudah-mudahan dengan niat baik kita ya Pak ya. Betul. Ini bisa menjadikan suatu hal lah yang bisa kita lakukan untuk Provinsi Riau ini. Ini betul-betul. Yang penting ya. Aduh. Apa lagi Pak Ibon? Dan mohon maaf juga nanti Pak kalau misalnya kami akan sering-sering mengganggu Bapak. Tidak apa-apa. Dan mungkin kalau misalnya ada selain Bapak yang Bapak rekomendasikan untuk di sini nih bisa nih di sini gitu, kami sangat berterima kasih sekali dan tentunya ini menambah khasanah daripada apa yang kita lakukan ini. Itu seperti itu Pak. Betul. Ya kita apa-apa. Cuma kadang-kadang kita itu tadi itulah. Saya rumah Pak Wan Galib sudah habis naskah itu. Dulu banyak Bu rumah Pak Wan Galib itu. Padahal anaknya Pak Wan Galib kan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Bukunya pun tak ada lagi di rumah saya tengok. Nah itulah entah dia ambil orang, seorang minjam tak pulang. Wan Galib kan ada kopi yang kayak gini, ada sejarah tukang kopi. Iya dulu beliau itu kan pelaku utama itu. Aslinya nggak ketemu. Iya itu tadi. Mungkin ya ada yang meminjam kita nggak tahu ya kan ini nah, itu. Nah itulah contohnya. Jadi yang saya ketahui itu yang habis itu Pak Wan Galib 1,
Mustafa Yatim satu, Karim Said satu. yang ada fotonya di Karim Said itu kan mantan kepala dinas sosial, kemudian beliau memang termasuk orang yang tunak juga terhadap pencinta-pencinta ini. Itu habis juga. Aduh, saya dulu kena saya pernah lihat itu di rumah beliau masa beliau hidup kan. sejarah hidupnya. Jadi memang kadang-kadang itu, maka saya kadang-kadang risau saya di situ. Kalau memang tidak ada tangan pemerintah untuk menyelamatkan ini, habis-habis begitu aja. Habis hilang. Naskah Riau Lingga tu dulu berlemari itu Bu, rumah Tengku Husin tu kawan saya. Tapi macam mana itu tadi kan? Yang memang salahnya itu pemerintah kalau saya melihat. Kerana dia tidak peduli. Itu aja. Tidak ada tindakan pengamanan. Tidak ada. Istana Siak ni kan berapa kali orang datang ke rumah saya ni, keluarga-keluarga ingin menduduki istana itu. Artinya saya bilang, saya salah satu pewaris kerajaan, saya tak setuju. Kenapa? Kerana berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah saya lihat di berpuluh-puluh istana, ketika dia dikuasai oleh kelompok keluarga, hanya tinggal kelambu dengan tempat tidur aja lagi, Bu. Iya, yang lain habis. Dijual Pak. Tinggal kelambu dengan tempat tidur aja lagi. Itu selalu saya tekankan sama keluarga. Kalau memang kita ingin menjadikan khasanah ini peninggalan berkelanjutan, biar sajalah pemerintah yang merawat. Kita hanya sekedar mengontrol dari jauh. Mana yang kurang sesuai, sampaikan. Mana yang sampaikan. Itu saja. Saya mengumpul silsilah tu Bu dari tahun 2000. Saya ketuk pintu rumah keluarga di Selat Panjang, Bengkalis. Saya ambil tu satu-satu. Ada yang saya bayar, ada sukarela. Itulah saya mengumpul silsilah-silsilah. InsyaAllah manuskrip silsilah asli itu hampir 20 yang ada sama saya. Itu saya kumpul dari rumah ke rumah tu Bu dulunya. Kerana itu tadi saya melihat memang ya itu tadilah. Kerana saya berjalan, saya tengok, aduh, satu lemari rumah Datuk Syahrani itu, keris-keris kita Pak Ibun. Dia beli. Mungkin orang kita datang menjual, kemudian dia membeli. Itu satu lemari. Luar biasa, kerisnya cantik-cantik. Termasuk keris Siak, Istana Siak. Itu di mana Pak Sarani itu Pak? Di Selangor. Oh, di Selangor. Malaysia. Itulah. Tapi ya macam mana? Saya kawan Tengku Syawal Aziz di Istana Kampung Gelam Singapura juga begitu. Banyak koleksi-koleksi Riau ni yang dia beli lah. Oleh pemerintah Singapura ni yang membeli. Ya kan? Orang kita kan itu tadi. Tapi itu saya katakan tak salah orang kita juga, tak salah pribadi-pribadi. Ya kan? Dia mungkin terdesak ini, ya kan, dia jual, ya kan. Itu tu. Jadi itu tadilah, artinya sama-samalah kita berfikir. Kalau saya itu saja. Prinsip saya sampaikan kepada kawan-kawan kepada komunitas jejak sejarah itu. Dengan Pak Oka pun saya sampaikan, berkali-kali saya sampaikan, Pak Oka, kita jangan pelit dengan ilmu. Jangan kita seperti orang-orang zaman-zaman pesilat-pesilat zaman dulu. Ilmu 10 ditingkasi 7, tinggal 3 hilang, turun lagi, ya kan, kasih 5, ya kan? Lama-lama tinggal 1, habis. Tak mau begitu. Saya bilang sama kawan-kawan, sama Pak Oka, saya bilang, kalau ada 10, kasihkan 10 itu. Tapi kita jaga macam mana dia bisa begini. Sebab kalau kita simpan nanti, itu tadi yang terjadi. Ya kan? Itu yang terjadi. Akhirnya ya hilang di tangan kita juga. Hilangnya bisa rusak, hilang bisa terjual dan lain sebagainya. Jadi motonya begitu aja kalau saya sampai dengan kawan gitu. Pokoknya carilah apa yang dapat kalian cari, entah surat SK ini, entah surat izin ini, entah surat kelahiran, surat apa. Orang-orang tu kan itu tu cerita sejarah tu. Kadang dia posting ini dapat surat kelahiran tahun sekian, dapat surat ini, surat beranak tahun sekian, dapat surat. Pokoknya suruh saja, tak apa-apa. Ya kan? Kepedulian mereka kan. Ya. Okey, silakan Bu. Sambil apa? Air putih ada. Ini bulu kemojo ni orang rumah memang membuat bulu kemojo juga.
Ayo, silakan. Bu, minyak, ayo. minyak samin gitu kan. Itu kali ya. Hah? Minyak samin. Iya, silakan. Kayak bikin nasi minyak gitu. Iya, kita apa pandai juga buat nasi minyak, Nasi nasi minyak, biryani iya. orang rumah lah. Ayo, silakan Ibu. Mungkin secara resmi kami mengucapkan terima kasih banyak Pak, Iya. yang tentunya sudah mengganggu waktu Bapak. Kemudian kami sudah mendapatkan pencerahan, informasi-informasi yang sangat berharga yang selama ini mungkin kami tidak dapatin Pak. Iya. Dan mudah-mudahan dengan adanya informasi ini apa yang menjadi program kami di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bisa berjalan untuk kedepannya sampai tuntas ya Pak Eri ya, Pak Said ya. Karena ini suatu apa kita gitu, tugas dan tanggung jawab kita. Meskipun secara bertahap kita melakukannya, nggak bisa juga sih secara Iya, betul. ini secara sekaligus Iya. tuh bisa mendapatkannya enggak gitu. Iya. Tapi kita sudah memulainya. Betul. Mudah-mudahan meskipun nih nanti ini kemana itu akan diteruskan oleh teman-teman yang Iya. lainnya. Mungkin seperti itu. Terima kasih sekali lagi ya Pak. Iya. Dan Bapak nggak bosan-bosan kami ganggu nanti. Dan pastilah ilmu yang bermanfaat itu akan menjadikan suatu amal buat kita ya Pak ya. Iya. Amin. Amin. Jadi terima kasih sekali lagi Pak, dan kami tentunya mohon pamit, mohon izin untuk kembali lagi ke kantor. Ya, terima kasih. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih atas kunjungannya. Mudah-mudahan ya apa-apa yang dapat saya berikan bermanfaat lah ya. Khususnya bagi wilayah kita, daerah kita. Dan saya memang berazam, berniat memang ingin terus artinya mengabdikan diri bagaimana khasanah peninggalan bangsa ini bisa terselamatkan, bisa terjaga dengan baik. Ya. Mudah-mudahan hubungan kita ini dapat berkelanjutan Ya. masa-masa akan datang. Terima kasih, Bu. Amin ya. Ya. Oke. Ya, silakan, Bu. Ayo, Adik. Mari kawan satu. Ini.